Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMA kelas 12 IPA maupun IPS di seluruh Nusantara. Pada video kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi statistika, yaitu pada subpokok bahasan ukuran letak data. Ya. Semak baik-baik atau ikuti baik-baik video ini. Video ini mudah-mudahan bantu kalian belajar mandiri di rumah di masa pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah COVID-19 segera berhenti dan kita bisa melanjutkan tatap muka seperti sedia kala pada kondisi normal ya. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ada 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari kuartil ya. Apa kuartil itu? Kuartil itu merupakan ukuran letak yang bagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, perhatikan bagiannya. Nah, bagiannya seperti ini, dimulai dari X minimum, ini Q1, Q2, Q3, X maksimum, masing-masing menjadi membagi data menjadi sama bagian, seperempat bagian semua. Dan lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, langkah-langkah menghitung nilai kuartil data tunggal. Yang pertama, mengurutkan data dulu dari kecil ke besar. Baru yang kedua, menentukan letak kuartil. Nah, bagaimana cara menentukan letak kuartil? Kita gunakan rumusnya, yaitu Q1 seperempat N plus 1, Q2 setengah N plus 1, atau 2/4 setengah N plus 1, Q3 nya 3/4 N plus 1. Untuk data kelompok dihitung dengan rumus ini, QI sama dengan TBI plus I/4N dikurangi FKI per FI kali P. Ini maksudnya apa? QI ini kan 1, 2, 3. Kalau kuartil pertama ini ganti 1, kuartil kedua ini ganti 2, kuartil ketiga ini ganti 3. Nah, ini keterangannya ya. Ini 1, 2, 3. Tapi bawah kelas yang memuat kuartil yang bersangkutan. Kalau 1, 1, 2, 2, 3, 3. N banyaknya data. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat kuartil. P ini panjang kelas, yaitu ya, tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atas kan ya, ditambah setengah, di bawah dikurangi setengah itu, atau batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 nih P nya. Ini sekarang contoh-contohnya, dengan contoh mudah lebih bisa memahami materi. Nah, tentukan ini ada data ya, tentukan kuartil data tersebut. Maka data diurutkan dulu, kan masih acak ini ya, diurutkan dulu. Nah, ini diurutkan. Setelah diurutkan, kita akan membagi. Ini yang pertama bagi 2 dulu, ya, keduanya bagi 2 sama banyak, ke kanan dan kiri sama banyak. Nah, karena ini kanan kirinya genap, maka kuartil 2-nya terletak di antara 2 bilangan itu. Nah, dibagi seperti ini. Kemudian ini juga kita bagi lagi, ini 4 karena juga genap, maka Q1-nya terletak di antara 2 bilangan itu juga 6. Nah, ini ya, 6 tambah 6 bagi 2. Ketiganya, nah, ketiganya juga membagi sama 4 bilangan karena terletak di antara 2 bilangan, maka ketiganya 8 tambah 8 bagi 2. Ini cara pertama. Cara kedua dengan menggunakan rumus letak kuartil. Nah, diperoleh Q1 6, Q2 6 setengah, dan ketiganya 8. Nah, cara menggunakan rumus kuartil ya, Q1 ini seperempat N plus 1, N nya 16 tambah 1, 17, sehingga X 4,25. Artinya apa? Q1 terletak pada data ke 4,25. Lalu kok pakai pecahan? Nah, kalau pecahan ini artinya Q1 nya itu X ke 4 ditambah lah sisanya ini 0,25, ini dikalikan data di atasnya, yaitu X5 dikurangi X4. Nah, kita hitung di sini. X4 itu 1, 2, 3, 4, 6 ya. X5 nya 6 kurangi 0 sehingga sama dengan 6. Nah, Q2 nya I nya ganti 2 ya, kita hitung 8,5, berarti
Q2 terletak pada data ke-8. Data ke-8 dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ditambah 0,5. Data ke-9 berarti berapa? Kita hitung di sini. Nah, data ke-9 adalah 7. 7 kurang 6 ya. Setengah, ini 6 setengah, sama. Kemudian Q3-nya 3/4 kalikan 17, 12,75. Berarti Q3-nya data ke-17 ditambah 0,75 ya, data di atasnya yaitu data 13 dikurangi data 12. Data 12 ini 8, dihitung dari sini tadi, dihitung ke sana. Nah, 8. Kemudian data ke-13-nya juga 8. Hasilnya 8, sama dapatkannya. Nah, ini menggunakan rumus letak kuartil. Kemudian apabila datanya disajikan dalam tabel, maka seperti ini, tentukan Q1, Q2, dan Q3 tabel seperti ini, datanya dinyatakan dalam tabel, nggak usah bingung. Ini kan sebenarnya kita harus paham ya, nilai yang ada, yang mendapat nilai 2 ada 3 orang, yang dapat nilai 3 ada 4 orang, itu membacanya. Yang dapat nilai 7 ada 5 orang, yang dapat nilai 6 ada 8 orang, dan seterusnya. Kita menggunakan N-nya, kita jumlah dulu N-nya nih, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai 2, ini dijumlah N-nya 39. Maka kita dapatkan letak Q1 1/4 39 tambah 1, yaitu data ke-10. Hitung dari sini ya, ini 3 tambah 4 ini 7, 7, 8 sampai 12 ini datanya 4. Nah, sehingga data 10 itu 4, selesai. Kemudian letak Q2-nya 2/4, ini data ke-20, dari sini ini 7, 12, 19 ya, 19, kemudian di sini 20 sampai 25 itu datanya 6. Nah, itu cara menghitungnya. Q3-nya ya, 3/4 data dihitung. Data ke-30 dihitung dari sini tadi ya, ini 7, 12, 19, 25 ya, 26 sampai 30 datanya 7. Nah, dihitung dan selesai. Tentukan Q1, Q2, Q3 tabel berikut. Ini N-nya genap dengan cara yang sama, sehingga 1/4 42 tambah 1 10,75 data ke-10 ditambah 0,75 data ke-11 kurangi data ke-10 4. Menghitung dari sini juga tadi data ke-10 3, 4, 7 ya, 7, 8, 9, 10 datanya 4. Nah, atau ini karena pecahan 10,75 maka Q1 setengah X10 ditambah X11 bagi 2, sama caranya seperti itu, sama. Kemudian lanjutannya Q2 berarti X ya, data ke-2/4. Nah, data ke-21,50 yaitu data ke-21 tambah 0,5 X22 kurang X21. X21 dihitung dari sini tadi ya, 7 ya, 7, kemudian 12, 21, 5, 12 ini ada 5, 12 ini 7, 12 tambah 9, 21, angkanya 5. Nah, atau dengan menggunakan karena pecahan 21,5, kalau pecahan itu pecahan berapapun, kalau pecahan maka X2 nya kuadrat 2 nya ada X21 tambah X22 di atasnya. Nah, 5 tambah 6 5,5. Data ke-21 diturunkan di bawah tadi, ada 5 lah, 22 ada di sini, 22 sudah di yang koreknya 8, ini sehingga 6, 5 tambah 6, nah ini setengah kali 11 5,5, sama hasilnya. Q3 nya terletak di 3/4, ini dihitung sama seperti di atas. Nah, kemudian atau data ke-32 tambah data ke-33, dihitung dari bawah, cara menghitung dari bawah frekuensinya ini. Nah, begini cara menentukan kuartil data tunggal. Seterusnya, nah bagaimana kalau data kelompok seperti ini salah satu contoh. Nanti data kelompok yang lain banyak sekali soal-soal tentang data kelompok. Nah, cara mencari, kita mencari dulu N-nya 40 ya, 40, sehingga kita menentukan letak kelas dulu. Letak Q1 1/4 40 tambah 1 10,25. Kita hitung dari atas. 10,25 terletak di kelas yang mana? 3 tambah 8 11, berarti di sini ini. Nah, di sini ini adalah Q1-nya. Nah, tentukan kelasnya dulu. Nah, setelah kelasnya ketemu,
Nanti kita hitung pakai rumus Q1 TB1 tambah seperempat N min FK1 F1 kali P. TB1 ini ya dikurang setengah 50 kurang setengah 49,5. Ini setengah kali seperempat kali N 40. FK1 ini 3, yaitu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Ini 3. Kemudian FI adalah frekuensi kelas yang memuat Q1 8 ini. Kalikan 10 ini adalah panjang kelasnya. Kemudian dihitung 49,5. Ini dihitung 7 kali 10 dibagi 8 ini hasilnya 58,25. Nah, Q1 letak Q2 dihitung I-nya ganti 2, jadi setengah 40 tambah 1 20,5 dihitung dari sini. Dimana 20,5 letaknya 3 tambah 8 11 ini tambah 12 23B di kelas ini ya. Inilah Q2. Nah, cara menghitungnya sama seperti Q1 ya, TB2 kalau kelasnya ketemu selesai. 59,5 tambah sama cara menghitungnya. Nah, caranya kemudian ini sampai konsepnya dikuasai dulu ya. Nah, soal dikuasai, soal sembarang pun bisa dikerjakan. Q3 letak kelasnya, letak kelas Q3 nya kita hitung ya, 3/4 data tambah 1 30,75 dihitung dari sini. Dimanakah data ke 30,75? 3 8 11 23 ya, 23 tambah 9 32 di sini, ini berarti Q3 nya. Nah, kita dapatkan Q3 nya adalah hitung ya, tepi bawah kelas yang memuat Q3 69,5, 3/4 dari data 30. Kemudian kelas sebelumnya kita hitung 3 tambah 11 tambah 12 23, kemudian dibagi frekuensi yang memuat Q3 9, panjang kelas 10, dihitung menghasilkan angka ini. Hitung ya, sangat mudah ya menghitung, menghitung itu kuartil data tinggal kelompok, asal memahami konsepnya, memahami rumusnya, tidak ada kesulitan. Nah, kemudian bagaimana kalau datanya dinyatakan dalam bentuk diagram atau histogram? Nah, ya gampang saja, kita rubah dulu datanya ke tabel. Caranya ini kita ambil satu titik yang paling rendah 32 ya, 32. Kita akan menentukan kelasnya dulu. 32 ini kan titik tengah ya. Ini harus kita lihat paham bahwa angka-angka di sini adalah titik tengah. Nah, ini belum bisa dipakai untuk menghitung, maka harus dirubah seperti ini. Ini 32 karena panjang kelas 5, maka kita hitung 32 33 34 31 30. Ini ada 5, sehingga kelas pertamanya 30 sampai 34. Ini cara menghitung, mudah cara menentukan kelasnya. Jadi yang ini pasang dulu di tengah ya, kemudian sesuai panjang kelasnya tinggal nambah ke atas ke bawah. Nah, sehingga kita lengkapi di sini. Kalau ketemu kelas pertama, kelas berikutnya tinggal nambah intervalnya saja. Ini intervalnya 5, 30 sampai 34 ini 8, dibaca di sini 8. Kemudian yang bawah tinggal tambah 5, 35 sampai 39 10, dibaca ini 10. 40 sampai 44 ini 16, tambah 5 nih, 45 tambah 49 14. Ini tambah 5 terus. Jadi kelas pertama ketemu, kelas berikutnya tinggal nambah intervalnya. Nah, setelah ketemu tabelnya sangat mudah sekali seperti contoh sebelumnya. Nah, ini N-nya 57, sehingga letak Q1 nya seperempat 5 tambah 1 14,5. 14,5 terletak di kelas yang mana? Kita hitung dari 8 tambah 10 18, berarti di sini kelasnya. Ini kelas Q1 nya. Kita hitung kelas Q1 nya seperti yang sebelumnya, sama caranya. Nah, kita dapatkan angka itu. Kemudian letak Q2 nya 29, kita hitung dari atas 18 ya, 18 terletak di 18 tambah 16 nih di sini nih. Nah, ini lagi 2. Nah, kemudian dalam hitungnya ini ya. Kemudian ketiganya caranya sama, ketiganya ini maaf ini ketiganya dengan cara yang sama. Letak ketiganya 3,5 dihitung dari sini, terletak di ketiganya ke atas, terletak di sini, ini jumlahnya. Nah, demikian dulu untuk materi kuartil. Nanti berikutnya kita lanjutkan, pada video berikutnya kita lanjutkan, yaitu desil dan persentil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.